Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab sistem koordinat kartesius dengan subbab kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menunjukkan dengan tepat kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 pada bidang koordinat kartesius. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dengan tepat kedudukan titik terhadap titik tertentu A, B pada bidang koordinat kartesius. Ya, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas mengenai kedudukan titik terhadap titik asal yaitu 0,0. Di sini kita mempunyai bidang koordinat kartesius yang sebagaimana tergambar pada gambar berikut. Nah, kita mempunyai 3 pada sumbu X dan 6 pada sumbu Y. Yang mana jaraknya yaitu 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas, sehingga kita peroleh titik temunya yaitu misalkan titik A kita namakan yaitu 3,6. Ini merupakan contoh pada kuadran 1. Selanjutnya contoh yang kedua, kita beralih ke kuadran 2. Di kuadran 2, kita mempunyai negatif 10 pada sumbu X dan 11 pada sumbu Y. Yang mana jaraknya itu 10 satuan ke kiri dari titik asal yaitu 0,0 dan 11 satuan ke atas jaraknya dari titik asal yaitu 0,0. Sehingga kita peroleh titik temunya yaitu misalkan kita namakan titik B. Jadi titik B yaitu negatif 10,11. Ini merupakan contoh pada kuadran bidang 2. Selanjutnya kita beralih contoh pada kuadran 3. Nah, di kuadran 3 kita mempunyai titik negatif 13 pada sumbu X dan negatif 4 pada sumbu Y. Di sini kita tak ketahui ada 13 satuan ke kiri jaraknya dari sumbu titik asal dan 4 satuan ke bawah jaraknya dari titik asal. Sehingga kita peroleh lagi titik temunya yaitu misalkan kita namakan titik C. Nah, titik C yaitu negatif 13, negatif 4. Dan kita beralih ke kuadran bidang 4. Di sini kita mempunyai negatif 4 pada sumbu Y dan 11 pada sumbu X. Nah, kita ketahui ada 11 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Di sini kita peroleh lagi titik temunya, misalkan kita namakan titik D. Titik D yaitu 11, negatif 4. Nah, ini merupakan penjelasan mengenai kedudukan titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan cara menghitungnya. Ya, selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap titik tertentu A, B. Di sini kita punya denah perkemahan seperti terlihat pada gambar berikut ini. Perhatikan denah perkemahan tersebut ya. Langsung saja kita ambil contoh posisi perumahan. Posisi perumahan di sini terhadap pos utama yang ini. Jadi, cara menghitungnya adalah mulai dari sumbu X terlebih dahulu yang mendatar terlebih dahulu. Baru ke sumbu Y. Karena di sini yang ditanyanya itu adalah posisi perumahan terhadap pos utama, yang mana pos utama ini merupakan titik asal yaitu 0,0. Maka kita mulainya dari pos utama menuju perumahan. Dari pos utama kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ada 6 satuan ke kanan. Lalu kita lanjut ke atas menuju perumahan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan ke atas. Maka posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Lanjut, kita contoh ke selanjutnya ya. Contoh selanjutnya ini adalah posisi pos 2, nih pos 2 terhadap tenda 3. Posisi pos 2 terhadap tenda 3. Jadi, kita memulai menghitungnya dari tenda 3 terlebih dahulu ya, lalu lanjut ke pos 2. Karena tadi kita sudah tahu menghitungnya itu dari sumbu yang mendatar atau sumbu X ke sumbu Y. Maka kita hitung ya. 1, 2. Nah, di sini ada 2 satuan ke kiri. Lalu lanjut ke pos 2, yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan ke atas. Maka posisi pos 2 terhadap tenda 3 adalah 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Gimana? Apakah kalian sudah mulai paham? Baiklah, kita coba contoh yang lain ya. Semoga kalian dengan contoh yang lain bisa lebih memahami tentang kedudukan titik terhadap titik tertentu. Nah, contoh selanjutnya ini ada teka-teki tersembunyi. Teka-teki tersembunyi terhadap kolam. Kedudukan teka-teki tersembunyi terhadap kolam. Maka terlebih dahulu kita mulai hitung dari teka-teki tersembunyi dahulu ya, menuju ke kolam. Jadi kita mulai dari sumbu X atau sumbu yang mendatar terlebih dahulu. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada berapa? Ada 3 satuan ke kanan. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Ada 5 satuan ke bawah. Maka posisi kolam terhadap teka-teki tersembunyi adalah 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Sudah mulai paham kan cara menentukan kedudukan titik terhadap titik asal dan titik tertentu tadi? Semoga kalian dapat memahami materi pada hari ini ya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengulang lagi materi dan mencoba contoh-contoh soal yang ada. Dan jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan agar kita terhindar dari COVID-19. Selamat belajar dan jangan gampang putus asa. Semangat terus ya!